Salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat. Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan sedikit tips mengenai bagaimana pasangan suami istri mengatur keuangan mereka. Yang pertama, sebaiknya apabila sebagai pasangan suami istri, sebaiknya ketika mereka menikah, sebaiknya mereka sudah siap secara keuangan dan mereka sudah dewasa. Artinya mereka sudah siap dengan kehidupan yang mandiri, baik dari sisi emosional maupun dari sisi keuangan. Artinya seluruh kebutuhan kehidupan keluarganya tidak tergantung dari support keluarga atau orang tua. Nah, apa yang bisa dilakukan antara yang mesti didiskusikan di antara pasangan tersebut? Yang pertama adalah berdiskusi secara terbuka mengenai pendapatan mereka. Jadi mereka benar-benar transparan mengerti pendapatan suami, pendapatan istri. Mengapa ini penting? Karena hal ini perlu agar mereka juga bisa bersama-sama melakukan budgeting yang sesuai dengan pendapatan suami dan istri. Artinya nantinya dipakai kesepakatan, misalnya pendapatan suami dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup ataupun pengeluaran sehari-hari. Mungkin pendapatan istri disimpan untuk investasi atau mungkin melakukan tujuan keuangan yang sifatnya traveling dan lain-lain. Sehingga setelah kesepakatan disebut dapat dicapai, diharapkan mereka akan lebih mudah dalam mencapai tujuan keuangan selanjutnya. Termasuk mereka itu juga sepakat berapa besarnya dana darurat yang mesti dikumpulkan dari cash flow mereka atau arus kas mereka. Kemudian dua hal lagi yang penting adalah bagaimana mereka membatasi hutang mereka. Kenapa? Ketika mereka sepakat, misalnya melihat ketika mereka berhutang, mereka akan melihat dari sisi pendapatan dari sisi suami. Kenapa? Asumsinya mungkin ketika suatu saat mereka mempunyai anak, ada kemungkinan sang istri tidak bekerja kembali. Jadi dari sejak awal mereka sudah sepakat. Nah, ini hanya tips ya. Misalnya ketika mengambil suatu pinjaman disesuaikan dengan besarnya pendapatan suami. Jadi cicilannya sudah diperhitungkan tidak melebihi 30% dari pendapatan suaminya. Nah, itulah beberapa hal kesepakatan yang bisa dicapai untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Kemudian yang tidak lebih penting lagi adalah bagaimana mereka mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak mereka. Sehingga mereka dari awal sudah sepakat investasinya kemana, berapa jangka waktunya. Sehingga ketika nanti anak-anak mereka lahir dan mereka membutuhkan dana pendidikan pada waktunya, mereka sudah menyiapkan. Dan yang terlebih penting adalah bagaimanapun buat setiap orang yang bekerja suatu saat mereka akan pensiun. Sehingga mereka perlu merencanakan dana pensiun. Mengapa ini perlu dibicarakan dan perlu disepakati oleh mereka berdua? Karena orang tua mereka atau orang tua setiap pasangan bukan merupakan dana darurat. Artinya ketika mereka kesulitan keuangan, sebaiknya sudah tidak lagi bergantung pada orang tua mereka dengan meminta bantuan dari orang tua mereka. Dan yang terlebih penting adalah anak-anak mereka bukan merupakan investasi yang pada waktunya mereka akan harapkan pada saat mereka pensiun, anak-anak itu membiayai hidup mereka. Pada masa mendatang ada kemungkinan anak-anak mereka mengalami kehidupan yang mungkin lebih berat dari kita dengan perjuangan yang lebih berat pula. Nah, dengan pasangan suami istri merencanakan dengan lebih baik, maka diharapkan mereka dapat mengurangi generasi sandwich yang ada saat ini. Apa itu generasi sandwich? Adalah generasi yang mereka mempunyai keluarga, namun selain membiayai kehidupan keluarga mereka, anak-anak mereka, mereka juga memberikan support kepada orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin di antara kita ada yang mengalami hal-hal tersebut. Namun apabila kita bisa mempersiapkan keuangan kita sejak dini dengan lebih baik, hal-hal tersebut akan dapat dikurangi di masa-masa mendatang.
Yuk stay tune terus di dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan bunyikan loncengnya. Ikuti terus tips-tips keuangan yang mungkin berguna bagi Anda semuanya. Sampai jumpa.